Kasih dan damai dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Sebelum kita melangkah melakukan berbagai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita disapa oleh firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita, yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini ditujukan Allah mau mengingatkan kedua anak Imam Eli, karena mereka melakukan perbuatan curang terhadap korban yang mestinya diperuntukkan bagi Allah. Allah sudah tidak berkenan kepada kedua anaknya Imam ini, yaitu Hofni dan Pinehas. Karena sebagai seorang imam dan seorang ayah, ia tidak mampu mendidik anaknya ke jalan yang Tuhan tunjukkan. Kisah ini menunjukkan bahwa umat Israel, saudaraku, sudah tidak lagi menghormati Tuhan dan menganggap remeh akan kekudusan Tuhan kita itu. Padahal firman-Nya berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tetapi begitu menghadapi situasi genting dan terdesak, mereka baru mencari Tuhan dan memampatkan Dia hanya sebagai pemenuhi kebutuhan belaka. Kalau kita berhadapkan dengan zaman sekarang ini, saudaraku jemaat Tuhan, banyak orang yang percaya berlaku seperti umat Israel itu. Ketika mereka mengalami masalah berat, mereka tampak giat beribadah, giat berdoa, giat dalam persekutuan. Tetapi begitu masalahnya beres, secepat kilat pula mereka meninggalkan Tuhan, kemudian kembali hidup dalam ketidaktaatan. Saudaraku, Tuhan menghendaki kita beribadah dan melayani Dia dengan hati yang tulus, bukan karena maksud terselubung. Inilah yang akan mendatangkan berkat bagi kita. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Asalkan kita setia dan taat kepada-Nya, Ia akan hadir dengan segala otoritasnya. Karena itu, hormatilah Tuhan dengan segenap akal dan pikiran serta tindakan kita. Maka Tuhan akan menghormati kita. Jika demikian, hormatilah Tuhan dengan segenap hatimu dan pikiranmu dan jiwamu, kekuatanmu, dan taatilah perintah-Nya dengan jujur dan murni. Hormatilah Tuhan karena Dia selalu berjalan di depan kita, dan Tuhan sedang mengawasi kita, saudara. Karena itu, kita harus mengasihi. Kita harus hormat kepada Tuhan daripada yang lain. Karena itu, marilah kita mendengar suara Tuhan dan melakukan firman-Nya dalam hidup kita dan pekerjaan kita dan aktivitas kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarkan firman-Mu menyala dalam hidup kami. Kiranya kami selalu bersekutu,
bersujud hormat kepada Engkau. Karena Tuhan yang selalu menopang, mengawasi hidup kami. Terlebih dalam melakukan berbagai aktivitas kami hari ini. Tuhan yang selalu mengawasi hidup kami, tuntun kami, berkati kami Tuhan. Terpuji Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.